politik identitas yang sudah kita ketahui bersama, memecah belah persatuan masyarakat. Hanya banyak partai-partai baru ini yang pengurusnya ditangkap Densus 88 kasus terorisme. Mereka ingin berkuasa menggunakan agama sebagai kedok. Pak Anies menurut saya sebenarnya orang baik, tapi dikelilingi orang-orang yang tidak baik. Terima kasih sudah kembali lagi di Kilat TV dan atas kesempatannya berbincang bersama kami. Ya Mas, kan kita tahu bahwa nanti di 2024 kita memasuki tahun politik, yaitu pemilu, pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Bagaimana menurut Mas Ken mungkin Pilpres 2024 mendatang? Ya, kalau dari kacamata saya, 2024 ini seperti medan perang. Karena kelompok-kelompok tertentu, terutama yang selalu mengatasnamakan agama, menganggap 2024 adalah masa mereka akan bangkit kembali. Kelompok-kelompok khilafah ini merasa bahwa 1924 itu masa kehancuran mereka dan mereka akan bangkit lagi di satu abad. Dan kebetulan 2024 tepat satu abad mereka. Jadi mereka akan totalitas dalam berjuang. Mereka akan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dirinya. Dan mereka yakin karena saat ini mereka sudah bisa menginfiltrasi aparat kita. Para TNI, Polri. Kalau masyarakat biasa, kita tidak terlalu membuat wacana itu bahaya. Tapi kalau aparat, ini ngeri. Mereka punya keterampilan, mereka punya senjata. Aparat yang sudah terpapar ini, di saat negara aman, mereka tiarap. Tapi ketika negara konflik, dikasih pilihan, mau milih negara atau khilafah, pasti mereka akan milih khilafah. Seperti yang terjadi di Suriah, di Libya. Nah ini kan sangat menakutkan. Dan ini akan berpotensi di 2024 akan dimanfaatkan oleh kelompok ini. Artinya aksi mereka lebih ekstrim dari tahun-tahun pemilu sebelumnya, begitu ya? Ya, ketika mereka belum bisa saat ini merebut kekuasaan, 2024 mereka akan totalitas. Akan revolusi, kudeta bahkan. Karena mereka sudah yakin sekali, sudah memegang aparat kita. Jika kita kembali di tahun 2019, di mana banyak juga calon presiden kala itu yang diusung oleh kelompok politik identitas. Nah, apakah di tahun 2024 ini politik identitas juga masih akan terus membara seperti di tahun 2019 nanti? Sangat mungkin. Karena walaupun sudah lewat ya 2019. Tapi faktanya saat ini mereka sudah melakukan pemanasan-pemanasan kok. Jadi ini juga menjadi persoalan karena politik identitas yang sudah kita ketahui bersama memecah belah persatuan masyarakat. Jadi mungkin saja bisa diulang karena dianggap politik identitas sebagai cara yang instan untuk meraih kekuasaan. Dan masyarakat ini kan banyak yang minim literasi. Melihat, wah ini nggak perlu pinter, nggak perlu berprestasi, yang penting seiman. Mari kita pilih bersama. Jadi ini kan memprihatinkan. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Aksi apa yang paling ekstrim mungkin mereka lakukan di 2024, Mas Ken? Revolusi, kudeta. Itu tadi ya yang satu abad ya? Ya, tepat satu abad. Dan mereka akan totalitas di situ. Karena nunggu satu abad lagi masih lama lagi. Satu abad lagi selanjutnya. Jadi mereka akan maksimalkan dan mereka kemungkinan besar akan menggunakan konsep musuh bersama. Oke. Siapapun calonnya. Yang penting ketika dia punya konsep musuh bersama, sama-sama anti terhadap pemerintah, sama anti negara, yang penting mereka mengusung konsep khilafah, mereka akan dukung. Contohnya tuh di tahun 2019 ada Prabowo dan juga beberapa nama calon presiden yang juga menjadi incaran kelompok politik identitas. Nah ini kan Prabowo juga sedang digadang-gadang akan mencalonkan pada 2024. Mungkinkah gambaran di 2019 pencalonannya diusung oleh kelompok politik identitas kembali terjadi di 2024? Saya rasa beberapa kelompok yang mengusung khilafah saat ini banyak yang kecewa dengan Pak Prabowo. Karena dulu digadang-gadang diharapkan bisa menjadi kendaraan buat mereka. Ternyata ketika sudah selesai malah menyatu, bergabung kepada pemerintah. Nah ini kan dianggap tidak bisa menjadi jembatan, menjadi kendaraan buat mereka.
Sehingga banyak kelompok-kelompok akhirnya yang kecewa di belakang ya sekarang membuat partai-partai baru yang sebenarnya nggak kompeten di bidangnya. Banyak juga yang nggak lolos. Tapi mereka nanti berusaha untuk membuat semacam kanal-kanal bagaimana nanti membuat musuh bersama. Dan faktanya banyak partai-partai baru ini yang pengurusnya ditangkap Densus 88 kasus terorisme. Partai Umat misalnya. Ada partai. Nah ini kan akhirnya ketahuan gedoknya. Bahwa mereka sejatinya bukan mau beragama. Jadi politik identitas mereka ingin berkuasa menggunakan agama sebagai kedok. Karena di Indonesia kalau pakai agama, semua yang jelek itu jadi bagus. Dan betul memang ada sebuah hadis yang mengatakan untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Dan masyarakat kita ini memang menarik. Ya, dengan kedok agama, mereka munculkan tokoh-tokoh yang vokal. Sehingga seolah-olah wah ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mendukung orang-orang yang mengkritisi pemerintah. Bahkan sekarang sudah muncul narasi-narasi, bahkan ujaran-ujaran kebencian di tempat ibadah. Jangan ikuti tokoh yang mendukung pemerintah. Tokoh yang dibenci sama aparat, yang dibenci sama pemerintah. Nah itu terjadi. Jadi sudah mulai pemanasan. Jadi masyarakat ya semua harus bijak dalam mensikapi persoalan ini. Oke, selain Prabowo ada juga Anies yang juga pada Pilkada DKI Jakarta itu juga dianggap menyatu dengan kelompok politik identitas. Pencalonannya juga di 2024 disoroti bahwa kemungkinan ini akan diusung oleh kelompok politik identitas atau kelompok-kelompok khilafah tersebut. Bagaimana nantinya Mas Ken melihat ini? Jujur, apakah akan sukses seperti Prabowo kala itu? Jujur ketika saya mengingat hal itu saya malu sebagai muslim. Kenapa? Tempat ibadah yang seharusnya menjadi ujaran-ujaran yang mendamaikan. Ini menjadi ujaran kebencian, hujatan, caci maki. Ini kan tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Tempat ibadah menjadi ajang perkelahian antar umat beragama. Bahkan yang sampai yang beda agama, beda pilihan, gak boleh disolatkan, gak boleh dimakamkan. Ini ngeri. Jadi ini membuat edukasi yang buruk kepada masyarakat kita. Dan kemungkinan 2024 akan dimainkan kembali. Karena ya pakar-pakar politik identitas ini masih bermain. Dianggap sukses. Mereka katakan ini masjid memang harus berpolitik. Karena kalau tidak berpolitik, orang Islam ini nanti akan kalah. Jadi mereka akan manfaatkan ini betul sebagai peluang untuk merebut kekuasaan. Jadi mereka sebenarnya bukan orang-orang yang agamis, agamawan. Mereka orang yang rakus kekuasaan menggunakan agama sebagai kedok. Ini kan bahaya sekali kalau negara dipimpin oleh orang-orang yang berambisi untuk hanya kekuasaan, tidak memikirkan bagaimana bahayanya. Kita dihancurkan loh, masyarakat kita terbelah dengan politik identitas. Bahkan yang sampai suami istri sampai cerai gara-gara politik identitas. Ini kan jelas, nggak boleh kita mulai pemimpin kafir ya. Kamu mendukung si kafir. Jadi nggak usah sekarang jadi keluarga sampai cerai seperti itu. Ini kan bahaya sekali. Padahal sejatinya ini kan kita memilih pemimpin, bukan memilih imam masjid misalnya kan, pemimpin kepala daerah. Lah, ke depan kita memilih pemimpin negeri yang akan bisa memperbaiki semua persoalan ini. Yang bisa mengayomi seluruh masyarakat, apapun latar belakangnya, agama, suku, ras, supaya kita bersatu bagaimana membahas persoalan bangsa ke depan yang cukup besar. Bukan kita flashback, kembali mempersoalkan kita beda ini, kita beda itu. Nah, di sana, di luar, orang sudah bicara tentang astronot. Nah, kita masih sibuk dengan persoalan khilafiyah. Yang benar saya, yang lain salah. Bahkan ada yang menjadi panitia hari kiamat. Kita mau maju ke depan, bukan mau flashback ke belakang, bukan mau hanya ribut stagnan pada persoalan yang kita bingung solusinya. Kita mau ke depan, mau maju. Jadi masyarakat harus bijaksana, jangan mau terprovokasi sehingga malah terjebak pada perpecahan di antara kita. Tapi seperti apa Mas Ken melihat sosok Anies Baswedan di tengah kelompok radikal ataupun juga kelompok politik identitas itu? Pak Anies menurut saya sebenarnya orang baik, tapi dikelilingi
orang-orang yang tidak baik. Ya sehingga kebangsaannya pun akhirnya juga tidak baik. Jadi saya pikir ke depan ini kita butuh seorang negarawan, bukan agamawan. Bagaimana bisa membangun Indonesia yang beragam ini, kita bisa saling menerima perbedaan, untuk kita hidup berdampingan. Penting, karena untuk maju ini kita harus bersatu. Kalau kita masing-masing dengan perpecahan, saya rasa ini akan ngeri sekali. Pak Anies bagus kalau di TV, ngomongnya kan tata katanya bagus. Tapi kita negara ini tidak membutuhkan orang yang tata bahasa. Kita butuh orang yang kerja bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan bagus. Bukan hanya menata kata. Nah ini kan kalau menata kata orang-orang bisa menata kata diputar balik, AB diputar-putar, ntar kesini juga. Judulnya sama juga, tapi inilah kadang-kadang masyarakat melihat, wah ini bagus lah. Menata kata siapapun bisa kok. Tapi menata bangsa ini butuh jiwa yang besar, butuh kerja besar bagaimana untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Ini menjadi suatu PR dan juga tantangan terbesar Indonesia ya, terutama pemerintah ya Mas Ken, untuk mengusir kaum-kaum radikal dan juga teroris bahkan politik identitas itu dari tanah air. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sampai dengan pemilu 2024 nanti? Saya rasa ini sudah sangat urgen ya, pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang selalu mengatasnamakan agama ini. Radikalisme sejatinya mereka musuh agama dan musuh negara. Karena mereka akan selalu menjadi benalu di masyarakat. Jadi kita berharap negara segera membuat regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena hampir semua kelompok tadi yang radikalisme mengatasnamakan agama, semua anti terhadap Pancasila. Dianggap Pancasila hanya produk manusia tidak layak ditaati. Mereka selalu mengidolakan khilafah. Walaupun ketika ditanya landasannya, ayatnya apa, nggak jelas. Jadi kalau negara tidak tegas, maka mereka akan selalu gentayangan di sekitar kita atas nama kebebasan berpendapat, atas nama demokrasi. Dan kita berharap Kementerian Agama juga tegas membuat regulasi yang agar tokoh-tokoh yang sudah teridentifikasi terpapar nggak usah dikasih panggung lagi, dikasih batasan agar orasi-orasi keagamaan itu yang menyejukkan gitu kan. Selama ini orasi-orasi keagamaan tidak semua seperti itu. Banyak yang ujaran kebencian, hujatan caci maki di tempat ibadah. Bahkan kadang tempat ibadah di kementerian itu ada juga. Nah ini kan ngeri. Kalau tempat ibadah ini sudah dijadikan sebuah ajang politik, nah kita di rumah sudah punya masalah, di tempat kerja sudah punya masalah, ke tempat ibadah itu pengen tenang, mendapatkan kedamaian, ke tempat ibadah mendapatkan ujaran yang bikin masalah. Kita pulang dari tempat ibadah akhirnya gerundal. Kok seperti ini? Dan kadang-kadang kita kan tidak etis, misalnya khotbah Jumat. Nggak mungkin kita instruksi, ini bukan diskusi masalahnya. Mau pulang, juga kita nggak etis, wah nanti dicap loh, ini kok sedang khotbah langsung pulang. Nah, ini menurut saya juga menjadi perhatian Kementerian Agama, MUI juga kita berharap, ya juga mengedukasi masyarakat. Selama ini MUI juga ada oknum-oknum yang ternyata ya, menyebarkan intoleransi juga. Padahal ini kan dianggap sebagai sentral umat Islam Indonesia. Saya bilang tidak semua, ada oknum. Dan kita berharap ya masyarakat juga cerdas. Kalau ada literasi atau narasi-narasi yang memang sudah tidak anggap bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan etika, norma masyarakat, lawan, tolak, seperti narkoba, jangan dengerin udah. Ya kan? Karena selama ini kadang-kadang narasi-narasi ujaran kebencian yang atas nama agama ini kadang-kadang di media sosial juga cukup kencang. Mereka dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya positif. Cinta sunnah, cinta masjid, cinta Quran. Bagus tema-tema. Hijrah itu bagus. Tapi ketika mengatakan bahwa hijrah terhadap negara ini yang hukumnya jahiliyah, masuk ke sebuah negara khilafah, ini yang bahaya. Karena mereka sekarang mengatakan, apapun makanannya, minumnya itu khilafah. Apapun persoalannya, termasuk BBM ini, ada semua ini, negara ini zalim. Mari kita ganti dengan khilafah. Sebenarnya sangkut pautnya apa? Ini kebijakan langsung diserahkan semua kembali kepada khilafah.
Karena mereka memang sudah tahu ini kesempatan betul untuk memprovokasi masyarakat selama ini ada yang salah. Karena negara ini tidak berkonsep hukum Allah, hukumnya jahiliyah. Maka ditawarkanlah oleh mereka khilafah sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan yang ada. Semua dikait-kaitkan dengan Ya, khilafah. cocok logi. Dan masyarakat kita yang milinterasi banyak yang cocok, banyak yang membenarkan. Karena banyak hari ini masyarakat itu yang memang OTG. Terpapar tanpa gejala. Dia sudah ada pemikiran radikalisme dalam diri, tapi dia tidak sadar. Makanya banyak masyarakat yang kita sebut surat 212. Banyak yang mereka sebenarnya membuat kerusakan, tapi dia tidak menyadari. Dan ketika ditanyakan klarifikasi, kami sebenarnya membuat kebaikan kok. Nah ini yang terjadi. Mereka kadang-kadang orang yang sudah salah, ngeyel. Makanya kita yang waras jangan diam. Mari kita kasih literasi yang bagus masyarakat sekitar kita supaya tidak mudah terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian, politik identitas yang akan mempercah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, baik. Mas Ken, terima kasih untuk pencerahannya dan semoga ini juga bisa menjadi keterbukaan dalam kita berpikir menghadapi pemilu 2024 nanti. Assalamualaikum Mas Ken, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.